sunnah. Karena sunnahnya sunnah hayat, maka tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Mana sunnah hayat? Wa iya baqiyatu sunani ghairil abad, yaitu selain sunnah abad. Nah, jadi selain sunnah abad namanya sunnah hayat. Sunnah ba'da salam. Mana banyak? Doa iftitah, surat, sedekah, kan ya? Sedekah itu hukumnya sunnah hayat. Jadi walaupun kagak sedekah pun kagak apa, apakah gak baca surat pun kagak apa cuman tidak mendapatkan pahala sunnah hayat. Insya Allah nih orang sholat, tahu ilmu sholat, gak bakalan usil sama sholat yang lain. Gak bakalan usil sama sholat yang lain gitu. Misalkan ada yang sedekahnya begini, kan ada yang begini nih, yang begini ya, ada yang begini ya. Enggak bakalan usil, masih bodo amat gitu. Karena sedekahnya hukumnya sunnah, berarti karena kita mayoritas masyarakat Syafi'iyah bukan begitu sedekahnya. Kita bukan begitu gitu kan. Nah, jadi karena kita kagak tahu langsung kita salahin yang begitu karena ketidaktahuan kita, kayaknya kurang pas bener gitu. Kalau yang ngejar-ngejar itu bukan kesunahan. Yang ngejar-ngejar kaki itu yang gitu ya. Ya, kayak apa lagi? Rapat barisan itu hukumnya sunnah tuh. Ya. Jadi walaupun kagak rapet ya kagak apa-apa. Kayak kemarin tuh pas lagi apa namanya? Corona. Neng corona. Ribut kan gitu, tidak harus diributkan karena itu perkara sunnah sah-sah saja gitu. Cuma memang ingin sempurna mah ya rapat gitu. Ya, alhamdulillah sekarang udah kagak namanya jarang-jarang lagi, walaupun jarang lagi yang di masjidnya. Susun nggak dapat. Ya kan? Kemarin kan ribut tuh. Ribut sholat nih apa namanya di jarak. Sekarang udah kagak di jarak, kosong mulu sholat Di jalan ini imam. Iya. Seluan. Yang kosong-kosong itu. Iya. Sekarang mau kosong beneran. Kalau kemarin mau kosong barisan. Nah itu kan alhamdulillah. Sekarang mau kosong beneran. Manusia ya. Nah itu sholat. Itu sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Jadi sholat sebelum sholat 3, 1 adzan, 2 iqamah, 3 nyusul. Sunnah di dalam sholat 2, 1 sunnah abad, yang kedua sunnah hayat. Kesimpulannya seperti itu. Sunnah ba'da sholat kadzikri wal julus fi musholah. Adapun sunnah ba'da sholat setelah sholat kadzikri seperti zikir. Nah itu sunnah hukumnya. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah langsung wa ilaikal kacir. Jangan langsung wa ilaikal kacir. Minimal baca zikir dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Mau keras, mau syirik silahkan, yang penting madi zikir ya. Yang disunahkan itu adalah zikirnya. Adapun zikirnya mau jahar dikeraskan boleh, mau sir pun boleh. Ya, itu hukumnya sunnah setelah sholat. Adapun zikir, ada tuntunan zikir setelah sholat. Udah biasa. Apalagi wal julus, duduk ya. Jadi duduk dulu. Fi musolah, di dalam tempat sholat. Jadi zikirnya, sunnahnya di tempat sholat. Sunnah jangan langsung pindah dah. Terkecuali mau sholat sunnah. Kalau mau sholat sunnah itu sunnah untuk nah ini ya. Walaupun di tempat minimal geser sedikit. Nah itu kalau mau sholat lah. Adapun zikir itu jangan pindah di tempat sholat. Itu sunnahnya. Itu sunnah setelah sholat. Mas ya. Wa hadza sarhu sunani sholat mufassalah. Nah itu. Awala as-sunanu allati qabla sholat. Kalau tadi ijmal, sekarang tafsir.
lebih terperinci. Kalau tadi sunnah sebelum sholat adzan iqamah. Al-adzan lugatan al-i'lan. Adzan itu apa sih adzan? Adzan apa sih adzan? Adzan itu mempunyai definisi, bukan Allahu Akbar doang. Karena yang Allahu Akbar banyak. Nah, apa adzan? Lugatan al-i'lan. Yang dinamakan adzan menurut lugah, menurut etimologi. Bahasa sekolahnya, bahasa sekolahnya. Lugatan menurut bahasa al-i'lam yaitu sekedar memberitahu. Sekedar memberitahu, menunjukkan jalan, jalan ke Sangyang bukan ke situ, ke sono. Adzan itu namanya. Jadi setiap memberitahu sesuatu yang tidak tahu, maka itu sudah bisa dinamakan adzan. Jadi gitu gampang. Misalkan Pak Sabeni, woi masang batak bukan begitu. Adzan dong. Bener adzan. Langsung Allah bukan itu maksudnya. Adzan menurut lugah memberitahu orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya adzan menurut lugah. Karena belum adzan beneran ya. Oh, repot sama orang belum, repot dulu. Orang buta, orang pijak naik kelapa, belum semua kan? Ya, nonton orang buta, bukan sarung kan angklek di sini, angklek di sini, jalan naik pagar, woi jangan megang saya, baru dipegang mau sarung nempel pagar. Pasti itu namanya adzan. Dari adzan menurut lugah al-i'lamu, sekedar memberitahu. Yang belum tahu jadi tahu, itu namanya adzan. Tapi yang dimaksud adalah syar'an. Syar'an berarti adzan menurut Allah dan Rasulnya. Apa adzan menurut Allah dan Rasulnya? Zikrun mahsusun matlubun li salatin maktubatin asalatan alal a'yan. Adapun adzan menurut syara, menurut Allah dan Rasulnya ialah zikir yang dikhususkan. Jadi adzan itu bentuk zikir, cuman sifatnya khususi. Matlubun diperintahkan li salatin maktubah karena untuk melaksanakan sholat fardu, asalnya adanya adzan yaitu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat, karena sebelum berkumandang adzan dulu itu bukan Allahu Akbar. Wa aslu masyru'iyatil adzan ar-ru'ya allati ra'aha as-sahabi al-jalil Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Adapun asal disyariatkannya adzan ar-ru'ya yaitu melalui impian ra'aha as-sahabi, yaitu mimpinya para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jalil Abdullah bin Zaid Abdurrabbih. Yang mana Abdullah bin Zaid ini qafabi wa ana naimun rajulun. Abdullah bin Zaid al-Jalil Abdullah bin Zaid ini tidur, di dalam tidurnya ia mimpi, di dalam mimpinya dia tawaf muter-muter. Di dalam putaran itu faqulu taqulu Allahu Akbar dalam mimpi. Ini kalau dalam kitab ini, tapi kalau Fatumi bukan begini. Fadzakara al-adzan bi tarbi'i takbir bi ghairi tarji'in wal iqamah. Fadzakara maka terus menyebut adzan di tarbi'i takbir dengan 4 takbir tanpa tarji', tanpa iqamah, tanpa hayya 'alas shalah, tanpa hayya qad qamatis. Baru Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di dalam intinya seperti itu.
Di ghairi tarjih belum baca tarjih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal tarjih. Wal iqamah belum qad qamatis shalah kalau kemarin illa qad qamatis shalah. Falamma asbahtu, maka ketika bangun dari tidurnya waktu subuh, kata Abdullah, saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang mimpi. Maka kata Rasulullah, innaha la ru'ya haqqin, bahwa sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Kan awalnya nih, kalau ini masih singkat ceritanya. Kalau kita pilih, kalau ya anak mimpi panjang. Jadi dulu untuk seruan panggilan sholat itu loteng. Biasa kentong. Nah, itu kentong kentongan lah, pentungan bang dulu. Pentungan. Nah maka banyak yang emang kagak ada lagi untuk panggilan sholat. Oh ini mah kagak jauh beda dengan panggilan kentrongan pos Honda. Nah ini kan begitu tuh. Nah pada masa itu para sahabat tertidur lelap mimpi. Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Abi Maktum, para sahabat. Ternyata yang mimpi adzan itu bukan satu orang. Banyak dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sama. Jadi para sahabat ternyata mimpi hal yang sama untuk seruan melaksanakan sholat diganti, yaitu dengan cara ada. Akhirnya terus, nah itu asalnya adalah melalui kentongan. Tapi melalui mimpi, setelah mimpi diceritakan kepada Rasulullah dan Rasul menjelaskan innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya impian itu adalah impian yang benar. Maka dari situlah menjadi syariat adanya dikumandangkan adzan. Bahkan adzan itu sunnahnya bukan hanya untuk sholat. Orang kesurupan adzan. Istri kita kesurupan pengen ke mall dulu. Suami toha boga salaki ada, punya istri jalan sholat ada nih, punya bini kita jalan sholat ada nih. Allahu Akbar, insya Allah digampar. Itu susah. Bahkan anak nakal itu diadani. Anak nakal ada, makanya si Paudia sering saya segani. Serius. Saya ngadani anak bukan asal-asalan, saya mengambil dari kitab. Jadi ngadani anak itu bukan hanya ketika waktu mau akekah doang, bukan. Ya, bukan hanya mau akekah doang tuh diadanin sama bapaknya, bukan. Jadi kesunahan mengadankan anak ketika melihat anak kayaknya kagak beres. Sunnah diadanin sama kita. Istri kita pun sama begitu, sunnah ada dia. Pokoknya sesuatu yang kerasukan kagak beres itu sunnah untuk diadanin. Punya teman gila ada nih. Sunnah ada tuh, masya Allah. Adanya. Asal, walaupun asalnya adanya adan adalah panggilan untuk sholat. Orang kesurupan adanya, jangan masukin botol. Sunnahnya adalah adanya. Insya Allah kalau jin beneran kabur, ya. Zikrun mahsusun ay zikrun muayyanun, zikir yang dikhususkan ay zikrun muayyan, zikirnya ditentukan. Tidak semua zikir, tapi zikirnya ditentukan. Mana? Wa huwa Allahu Akbar ila akhirih. Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah itu adalah bentuk zikir muayyan namanya. Ya, zikir muayyan, kagak ada lagi ada subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim, kagak ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kagak ada. Tapi adanya zikirnya maksus, artinya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi-mimpi para sahabat
yang dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menganggap impian itu benar, maka menjadi syariat diperintahkannya untuk panggilan salat ialah adzan. Matlubatun li salatin maktubah kharaja bihi an-nawafil fala yu'danalah. Nah tadi hukumnya sunnah adzan sebelum salat diperintahkan itu pun ketika salatnya salat fardu. Kharaja bihi an-nawafil keluar hukum yaitu ketika salatnya salat sunnah. Fala yu'danalahu salat sunnah tidak disunahkan untuk adzan mana seperti salat Idul Fitri, seperti salat Idul Adha, seperti salat istisqa, salat segala macam itu tidak ada kesunahan untuk adzan. Paling as-salatu jami'ah. Nah itu tuh, as-salatu jami'ah. Nah, gitu aja udah komatnya. As-salatu jami'ah. Itu komatnya begitu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah gitu. Nah, jadi kalau sholat sunnah maka gak boleh pakai komat, cukup komatnya as-salatu jami'an rahimakumullah, kan begitu. As-salatan kharaja bihi al-mandurah fahiya wajibatun lakin wujub li'aridin fala yu'danalah. Asal as-salatan kharaja bihi al-mandurah. Bagaimana kalau sholat sunnahnya, sholat sunnah yang dinadarkan? Berarti kalau sholat sunnah yang dinadarkan berarti menjadi wajib. Kata Pak Sabeni, kalau seandainya saya hasil maksud, saya kawin lagi, saya bernadar mau melaksanakan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah yang asalnya sholat sunnah tasbih sunnah karena dinadarkan berarti hukumnya menjadi wajib. Kayak nikah asal hukumnya sunnah. Nah karena dinadarkan maka menjadi wajib. Kata Pak Sabeni, kalau hasil maksud saya nadar mau kawin lagi, pasti benar hasil maksud wajib kawin lagi tuh. Wajib kawin lagi. Kalau kawin lagi berarti wajib bayar kifarat nadar. Makanya kalau pengen kawin lagi nadar aja. Saya udah itu ya. Asalnya sunnah. Karena kepasan seni hidup sulam, hidup sulit nadar. Kalau seandainya saya hasil maksud sukses, saya bernadar mau kawin, benar sukses. Istri ngambek 1000 ngambek. Kalau tidak kawin lagi berarti tidak melaksanakan penadaran, punya dosa. Alasan gitu tuh. Kepikiran hukum. Iya gitu. Kalau kata Pak Nurhasmas kayak orang karbin sapi kagak boleh. Cukup 7, 8. Iya, 7, 8. Satunya kambing kan gitu. Nah sama. Itu kayak guyonan tapi benar. Nah gitu kan. Asalnya nikah itu adalah sunnah. Hukumnya tidak akan lepas daripada 5. Sunnah, makruh, wajib, mubah, haram. Nikah pun bisa menjadi haram. Misalkan kita sakit hati waktu jadi ini pakai perebut kagak kena karena perempuan rebutan, primadona desa. Bener kena sama rasa benih. Cuman kenanya ini karena penasaran. Gua udah nikahin, gua mau terlantarkan. Nah, udah ada niat begitu tuh, maka nikahnya hukumnya haram. Awas nih ya, awas tuh. Gara-gara sakit tuh begitu, udah kenapa gua mau tinggalin. Mampus tuh. Awas tuh. Awas hati-hati tuh. Nah nikahnya bukan jatuh kepada sunnah, malah nikahnya hukumnya jatuhnya kepada haram. Sah masa nikahnya cuman perilakunya jatuh kepada haram karena ada niat menganiaya seorang istri.
Ya, hati-hati. Nikah yang sunnah itu 5 nikah jahilai bagi orang yang kagak butuh. Yang kagak butuh mah kagak disunahin nikah. Sunnah itu bagi yang butuh. Muhriji kagak butuh, belum ada kesunahan. Sunnah itu bagi orang yang sudah mau. Belum kagak menjaga. Ya, repot udah. Nah, itu ya. Nah, itu. Kharaja bihi al-mandara fa hiya wajibah, walakin wajib li aridin, tapi wajibnya ini adalah wajib datang baru fala yu'danalah. Adapun begitu tetap itu pun tidak disunahkan untuk ada walaupun mandara. Alal a'yan. Jadi alal a'yan fardhu ain. Ayat fardhu ainin yaitu fardhu ain. Kharaja bihi sholatul janazah, keluar hukumnya yaitu salat jenazah. Salat jenazah maka harus ada. Faya fardhu kifayah, karena salat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Fala yudanlah, maka fardhu kifayah tidak harus ketika mau melaksanakan salat harus pakai adzan. Fadlul adzan, adapun keutamaan adzan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik ucapan dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah. Jadi sebenarnya dakwah yang paling hebat adalah adzan. Bukan saudara-saudara di atas panggung, bukan. Sebenarnya dakwah yang paling bagus, yang paling hebat ialah mengumandangkan adzan di masjid atau di musola. Nah, itu. Kenapa emang begitu? Karena memandangkan adzan di masjid atau di musola mengingatkan manusia agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman orang yang mendengar adzan tidak sadar kalau dia diingatkan kepada Allah. Masa bodoh dulu begitu, karena bodoh karena bodoh. Jodong yang adzan, jodong yang main, kan belum. Nah, padahal wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada ucapan yang lebih baik mimman da'a dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana salah satu cara mengajak kepada Allah, yaitu dengan mengumandangkan adzan. Makanya kemarin saya ceramah di Sepatan itu, jika adzan masih kagak ada yang kagak sholat, ganti adzannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan nanti subuh nih? Ya, ganti subuh tuh ganti. Jangan Allah ganti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu karena tidak ada dakwah yang lebih baik terkecuali mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya cara mengajak ingat kepada Allah adalah dengan mengumandangkan adzan. Jangan dianggap adzan itu bukan dakwah. Dakwah namanya. Wa 'amila shalihan, dan melaksanakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku minal muslimin, adalah sebagian daripada orang yang muslim. Maka ketika mengaku muslim, masing-masing punya peran untuk berdakwah. Ya, setiap mengaku muslim maka masing-masing punya peran untuk berdakwah, untuk mengajak kenal kepada Tuhannya, tergantung profesinya. Ya, tergantung profesi. Bisanya ada doang, ada. Nah gitu, bisanya ngumumin doang, ngumumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pengajian, dakwah namanya. Hah? Itu tuh. Jadi tergantung profesinya. Mampunya memfasilitasi doang kayak Pak Jinur, dakwah namanya.
Jadi tergantung bagaimana kesanggupan orang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung kemampuan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi yang mampunya ngajar, dakwahnya berarti ngajar. Mampunya orang memfasilitasi itu pun namanya adalah dakwah. Ini mah memfasilitasi kagak, ngajar kagak, ngajak kepada Allah kagak, yang ada malah ngebarin pengajian belum. Nah sini ya. Padahal mengaku orang muslim, ketika mengaku muslim ada tugas masing-masing berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kepada keluarga. Kalau RT berarti sekelas RT. Rukun tetangga, berarti kalau rukun tetangga itu rukun tetangga harus diingatkan untuk sholat. Tugas siapa itu? Bukan tugas ustaz, tugas Kalau jabatannya RW, satu RW harus diingatkan untuk sholat. Kalau sekelurahan, tugas kelurahan orang mengingatkan untuk sholat. Bukan tugas ustaz, bukan. Masing-masing perannya. Maka tidak mengingatkan punya dosa dengan kedudukannya. Naudzubillah. Masya Allah. Oh mampunya adan doang, saya mah adan walaupun kagak enak adannya. Walaupun kagak enak. Kalau sunahnya adan itu yang enak suaranya, yang tinggi suaranya. Cuman yang enaknya kagak ada. Adanya yang kagak enak. Enggak apa-apa. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ara hadhihi al-ayat nazalat fil muadzin wa qala yudfaru lil muadain muntaha adani. Masyaallah. Qalat Sayyidah Aisyah, bismillah sampai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah putri daripada Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi hadhil ayat, berpendapat dengan ini ayat turun, ini ayat fil muadin, yaitu diturunkan khusus bagi orang yang ada. Bagaimana kata Rasulullah? Yughfaru lil muadin muntaha adani, yughfaru akan diampuni dosa orang yang adan, muntaha adani, selama adannya belum selesai. Dosanya terus Allah ampuni. Inilah keuntungan bagi orang yang mau memandangkan adan. Masya Allah. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit, yang basah dan yang kering, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada manusia yang senantiasa memandangkan adzan. Masya Allah, ternyata pahala adzan luar biasa. Makhluk yang ada di bumi, pepohonan yang kering, pepohonan yang basah, meminta ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang yang memandangkan adzan. Masya Allah, pamin adat itu luar biasa. Nah, jangan merasa ini mah pengen imam mulu imam. Udah gedean adzan dibanding imam. Ya, pahalanya itu digedean muadzin dibanding imam. Kalau muadzin pahalanya seperti pahala Nabi. Kalau imam seperti pahala para wali. Kira-kira wali sama Nabi gedean mana? Nabi. Benar. Gedean Nabi tuh. Kalau pahala orang adzan pahalanya seperti pahala yang diberikan kepada para nabi. Kalau pahala imam itu diberikan seperti pahala para wali. Kira-kira para nabi dan wali gede mana? Gedean nabi. Yang harus berebut itu sebetulnya jadi muadzin. Jangan berebut jadi seharusnya kan begitu. Seharusnya yang harus berebut adalah berebut jadi muadzin, karena pahalanya lebih besar daripada imam. Cuman kita mah kebalik, berebutnya jadi imam dulu. Kagak jadi imam aja kagak mau berjamaah. Masya Allah ya. Itu kata Rasulullah Nabi. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu madza sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah meminta ampun ala shaffi terhadap barisan yang pertama.
Dan muadzin yughfaru lahu, akan Allah ampuni manda sawti, selama suaranya masih berkumandang adzan. Subhanallah. Terus malaikat Allah mengampuni orang tersebut. Wa saddaqahu man sami'ahu, dan membenarkan kepada muadzin tersebut orang yang mendengar muadzin min rabbin wa yabisin, dari sesuatu yang kering dan yang basah. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan baginya adalah ganjaran orang yang membaca sholawat yang mengikuti muadzin tersebut. Ini hebat nih. Jadi orang yang adzan terus ada yang ngikutin Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pahalanya akan kembali lagi muadzin. Untung enggak? Luar biasa. Man shalla al muadzin atwal nas aqnaqan yaumal qiyamah. Jadi orang yang suka adzan atwalun nas aqnaqan yaumal qiyamah, nanti akan paling tinggi bulunya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang lain kelelep. Orang tukang adzan mah bakalan kelelep. Kenapa? Lehernya panjang. Karena suka mengeluarkan suara untuk kebaikan. Nanti lehernya panjang, lainnya kekerem semua tuh, keringat kan nanti di alam mana namanya? Di alam mahsyar ya. Di alam mahsyar, ketika manusia di alam mahsyar telanjang semua. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua di alam mahsyar akan ditelanjangin, telanjang bulat semua. Mau artis, mau ustaz, telanjang semua. Kata apa? Jadi namanya lah, gak bakal ketemu. Orang-orang mikirin kayak begitu. Jadi diceritakan tuh di dalam alam mahsyar, di dalam kitab-kitab itu dia ada yang keringatnya sampai kaki. Itu tergantung amal di dunianya. Ada keringatnya sampai dengkul, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai kelelep, ada yang sampai kelelep karena keringat. Masya Allah, itu di alam mahsyar. Kenapa? Menunggu putusan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala diputus. Kalau mau ke neraka, kalau mau ke surga, ke surga. Cuman belum tentu, tidak langsung diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggal di alam mahsyar terlebih dahulu dengan setelah telanjang bulat, tidak pakai apa-apa. Maka keringat manusia pada masa itu tergantung amal hidupnya di dunia. Tapi kalau tukang adzan, insya Allah walaupun udah sampai sini lehernya kepanjangan lagi, masih nampak. Tukang adzan mah nggak bakalan kelelep. Alhamdulillah. Al-mu'adziduna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, kata Nabi. Orang yang tukang mengumandangkan adzan atwalun nas, itu lebih panjang-panjangnya manusia. A'naqan, bulunya, punduknya, yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, ini adalah keuntungan bagi orang yang suka mengumandangkan adzan. Itu namanya adzan. Berikutnya sunnah sebelum sholat di samping adzan ialah qomat. Apa sih qomat? Al-iqamah dzikrun mahsusun matlubun listihanil hadirin li sholatin maktubah. Adapun qomat ialah zikir yang ditentukan, yang diperintahkan untuk membangunkan orang yang